Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, walaupun cuaca ya tadi sore hujan lalu sudah berhenti tapi hujan kembali, tapi puji Tuhan kita akan melaksanakan ibadah syukur HUT ke-47. Ibu Pendeta kita yang terkasih, Ibu Pendeta Ina. Bagi yang di rumah juga, yang mengikuti dengan Zoom dan YouTube, kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti. Ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Haneli Parede Tamahiwu dan pelayan liturgi dari Pelekat PKP, Ibu Nuryanti Mandagi. Empat 47 tahun. Bentangan waktu yang dilalui dan dihadapi, Ibu yang terkasih, Ibu Pendeta yang dikaruniai nama Estetiana Eleisiani Raprap. Eleisiani dari Elation, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hidup kita ini tidak terlepas dari belas kasihan Tuhan. Dan pendeta yang kita kasihi, yang saat ini merasakan syukur dalam 47 tahun, Pendeta Ina, demikian dikasihani dan dikasihi oleh Tuhan. Sehingga melalui kehidupan yang penuh perjuangan, termasuk berjuang memikirkan ibadah yang terbaik di masa pandemi yang dapat dilakukan oleh jemaat Silih Asih. Dan masih banyak hal-hal pelayanan dan kesaksian lainnya yang harus diemban. 47 tahun, belum sampai setengah abad, masih 3 tahun. Tapi kami jemaat Tuhan dapat merasakan, dapat melihat kedewasaan dan kematangan pelayanan yang terus Tuhan perbaharui. Semangat dalam melayani dan berorganisasi, ketegasan, keyakinan pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga memampukan hamba-Mu terus berjalan, terus berjuang bersama jemaat Tuhan di GPIB Silih Asih Bandung. Kami dapat melihat keteladanan yang baik bagi anak-anak muda, anak-anak teruna, para kaum perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para lansia. Itulah kesan yang didapat dalam 2 tahun, 10 bulan. Apa sudah 3 tahun? Menjadi ibu yang penuh tanggung jawab. 47 tahun, kiranya terus menjadikan Ibu Pendeta yang terkasih untuk tetap melayani Tuhan, tetap dalam koridor dan dalam penyertaan Tuhan, sehingga umat-Mu boleh dibawa ke dalam jalan kebenaran. 47 tahun, kiranya membuat
saat hari-hari yang dijalani bertambah dalam syukur, bertambah dalam berkat, dan bertambah dalam setiap anugerah dan kasih yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Mari naikkan syukur hati kita kepada Tuhan, Sang Bapa yang rahmani dan termulia. Karena hanya pada Dia saja segala pujian dan syukur kita naikkan. Ibu Bapa yang terkasih, mari berdiri dan melantunkan tembang Gita Bakti 5, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bapak yang terkasih, sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa pembukaan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu GPIB Sili Asih mau menaikkan syukur kami atas pertambahan usia pendeta kami, pendeta Ibu Estetiana Sasela Raprap, melalui nyanyian, doa, dan pewartaan firman-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bila doa kami Tuhan, dalam nama pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca Mazmur pujian secara gilir ganti. Dari Mazmur 119 ayat 57 sampai 58. Diteruskan ayat 62 sampai 64, 73 sampai dengan 76 secara gilir ganti. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu.
Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kekeramanku. Kita memuji Tuhan kembali dari Kitab Bakti 22. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa sebab menyambung yang kudus, semua bangsa akan datang. Sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga. Allah yang kami kenal, kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menunjukkan kasih kepada kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Di dalam kasih-Mu kami berkumpul saat ini. Kami hendak menghayati persekutuan anak-anak Tuhan, mendengar sabda-Mu, merenungkannya di dalam hati, lalu mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Kuduskan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami, dan layakan kami menikmati hadirat-Mu pada saat ini, mendengar Engkau sendiri yang bersabda kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua, sehingga semua yang kami lakukan saat ini, membaca dan merenungkan firman-Mu, semua ada di dalam kendali kuasa Tuhan, supaya kehendak-Mu dinyatakan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab yaitu dari Mazmur 139 ayat 14. Karena hari ini adalah hari yang spesial, saya memohon Ibu Pendeta yang membacakannya. Mazmur 139 ayat 14 begini bunyinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya yang boleh kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan duduk. Hosiana, Ibu Pendeta Ina yang kami kasihi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mendapat tugas ini dari Kak Joyce, sejenak saya merasa tersanjung. Mendapat kehormatan yang besar untuk melayani firman Tuhan dalam ibadah syukur di hari spesial Ibu Pendeta Estetiana Sasela. Pada waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, sekaligus saya merasa minder. Saya minder dan gemetar. Ibu tahu bahwa walaupun saya sudah berapa periode sebagai majelis, setiap kali naik mimbar, saya selalu gemetar. Dan keadaan itulah yang saya alami ketika saya mendapat berita dari Kak Joyce. Saya merenung sejenak. Saya teringat firman Tuhan yang berkata, ini perkataan Tuhan kepada Rasul Paulus yang berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seketika tidak ada alasan bagi saya untuk menolak. Dan saya pikir, saya percaya bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Semuanya ada di dalam kehendaknya. Jadi, oleh sebab itulah saya berdiri di sini. Bukan karena kesadaran akan kemampuan, tetapi di dalam kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan itu, saya meyakini kuasa Allah jadi sempurna. Karena kita melayani pekerjaannya. Itu sepintas mengapa saya berdiri di sini. Ibu Pendeta Ina, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini, tepat tanggal 25 Maret, kalau kita menoleh ke belakang, 47 tahun yang lewat di tanggal yang sama. Seorang bayi perempuan, kecil, mungil, lucu, menggemaskan, lahir di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu Raprap. Untuk melengkapi sukacita di tengah-tengah keluarga. Bayi itu telah tumbuh menjadi besar, melewati proses tumbuh kembang, menjadi dewasa, melewati setiap fase kehidupan, dan memperoleh berbagai pengalaman-pengalaman sepanjang perjalanan hidup. Kini, usia bayi yang kita kenal 40 tahun ke belakang berada di tengah-tengah jemaat Sili Asih. Beliau adalah
hamba yang dikasihi oleh Tuhan yang diutus ke tengah-tengah jemaat Sili Asih untuk memimpin dan membina jemaat Sili Asih ke arah pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin baik. Ibu Pendeta Ina, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun Ibu. Kiranya Tuhan tambahkan tahun-tahun hidup dan memberkati dan membuat Ibu berhasil dalam peran dan pelayanan di tengah-tengah keluarga maupun pelayanan jemaat Sili Asih bahkan masyarakat luas. Izinkan saya sesuai dengan firman Tuhan hari ini, hanya satu ayat. Waktu saya merenungkan kemarin, saya terkesan dengan ayat ini. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya membayangkan ketika Daud mengucapkan itu, menuliskan itu di dalam Alkitab. Dia sedang mengagumi betapa Tuhan menjadikan dia dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang ajaib. Kejadianku dahsyat. Saya mengajak kita semua merenungkan secara pribadi dan mengatakan di dalam hati kita, kejadianku dahsyat ya Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu. Tuhan menjadikan kita begitu dahsyat. Dan di dalam Mazmur 139 diungkapkan oleh Daud, dia membuat pengakuan, menceritakan engkaulah yang membentuk buah pinggangku, membentuk dengan tangannya sendiri. Membentuk buah pinggang. Apa itu buah pinggang? Ginjal, ya. Ginjal dibentuk oleh Tuhan, ada dua, kiri dan kanan. Lalu menenun aku di dalam rahim ibuku. Kita bayangkan seorang penenun, bagaimana dia duduk menenun karyanya. Begitulah Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu. Setiap organ tubuh dibentuknya secara detail, secara teliti untuk tujuan menurut kehendaknya. Tulang-tulangku tidak terlindung. Tuhan melihat semua yang kita tidak lihat. Kita memilikinya tapi kita tidak melihat. Tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat dan semua tidak terlindung bagi Tuhan. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Ibu yang mengandung, dia tidak tahu bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana dua sel benih dari laki-laki dan perempuan bersatu kemudian akan menjadi bakal janin. Ibu yang mengandung tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Semua itu terjadi di dalam pengawasannya. Lalu Daud berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak.
begitulah kita dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu. Saya sering mendengar ketika kita berulang tahun, yang ditanya ulang tahun yang keberapa? Pernah nggak kita menoleh ke belakang? Bagaimana kita dijadikan? Bagaimana awal mula kehidupan kita? Pernah nggak kita menghitung hari-hari yang kita tempuh? Hari ini Ibu genap 47 tahun dan kita masing-masing dengan usia perjalanan hidup kita di dunia ini. Pernahkah kita menghitung hari-hari yang pernah kita lewati? Dan semua itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan meleng dan tidak melihat kita. Dalam perenungan saya menghayati ketika saya terkaget-kaget diminta untuk tugas, kemudian melanjutkan dengan merenungkan, Tuhan lihat saya. Ketika saya sedang membaca dan merenungkan, Tuhan lihat saya. Dan di dalam perenungan itu, saya mendapati, Tuhan, betapa dahsyat kejadianku. Tersanjung. Bagaimana Tuhan membentuk kita, sementara ibu yang mengandung tidak menyadarinya. Ibu yang mengandung paling-paling pergi ke dokter, melihat perkembangan dan dokter mengatakan janinnya bertumbuh kurang lebih sekian senti dan sudah bergerak, sudah berdenyut jantungnya, paling-paling seperti itu. Tetapi Tuhan melihat dan membentuk secara detail. Allah merancang setiap bagian tubuh secara detail, sesuai dengan kehendaknya. Menentukan talenta setiap kita, sejak lahir sudah ada talenta. Dan sesuai dengan pertumbuhan itu akan ditambah lewat pengalaman hidup, lewat lingkungan hidup kita sehari-hari. Dan keunikan kepribadian kita masing-masing. Kita ini unik, kembar sekalipun tidak pernah sama persis. Unik. Bagaimana ya Tuhan membuat manusia di muka bumi ini sekian banyak tetapi tidak ada yang sama persis. Unik. Dengan ciri masing-masing. Tuhan menentukan kapan kita lahir. Secara pengetahuan, kehamilan itu 9 bulan, 10 hari. Kalau dihitung minggu 40 minggu. Dan itu secara pengetahuan kita tahu. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah menghitung hari-hari kita di dalam kandungan. Kemudian kapan kita lahir, tanggal berapa kita lahir. Di tengah keluarga mana. Dan berapa lama kita hidup. Hari-hari hidup kita tercatat di dalam kitab Allah. Bahkan itu tercatat jauh sebelum kita dijadikan. Sebelum semuanya dijadikan oleh Tuhan, Allah telah merancangkan manusia. Dan semua itu tercatat di dalam kitab Allah. Allah memiliki rencana untuk apa kita dijadikan. Memiliki alasan untuk segala sesuatu yang diciptakan. Allah memikirkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah memikirkan
manusia yang akan dijadikannya. Dan semua itu dilakukan dengan tepat dan secara luar biasa. Kenapa saya harus menguraikan ini? Saya mengajak kita semua merenungkan hari kejadian kita dan hari-hari hidup kita yang dilalui. Semuanya itu bukan kebetulan. Sering kali kita mendengar dalam percakapan sehari-hari kata kebetulan. Kalau saya sendiri tidak mengenal kamus kebetulan. Betapapun kecil sesuatu peristiwa tidak pernah terjadi secara kebetulan. Semua ada maksudnya dan di dalam kendali Tuhan. Saya ingin kita semua secara pribadi hari ini merenungkan diri kita. Kapan kita mulai hidup, bagaimana Allah menciptakan kita, untuk apa, dan di tengah-tengah keluarga mana kita hidup. Siapa orang tua kita. Dan semua identitas diri kita, semua itu ada dalam rancangan Allah. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa kita dijadikan? Iseng? Kebetulan? Allah menciptakan kita manusia untuk suatu alasan. Kehidupan kita, kehidupan manusia memiliki makna yang luar biasa. Kita harus renungkan itu, kita harus tanam di dalam hati untuk apa kita hadir di dunia ini. Kita atau manusia diciptakan sebagai sasaran khusus kasih Allah. Dia ingin menumpahkan kasihnya kepada sasaran yang tepat. Dan dalam hal ini adalah manusia yang disebut sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang diharapkan bisa merespon kasih Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Kita manusia adalah pusat kasihnya. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu di dalam Kolose. Allah menciptakan kita dan menempatkan kita di muka bumi ini adalah untuk Dia. Dan Allah menghendaki kita hidup sesuai dengan rencananya. Dari hasil renungan inilah, renungan Daud yang menuliskan semua di pasal 139 Mazmur itu. Daud menceritakan kuasa dan kasih Allah yang terus melingkupi kehidupan Daud sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kalau kita mau baca kisah Daud selalu menuliskan penghayatannya akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan ada pernyataan bahwa kemana saja Daud pergi selalu disertai dengan kemenangan-kemenangan. Jadi dari satu ayat yang tadi dengan uraian-uraian, saya ingin kita secara pribadi masing-masing menoleh ke belakang, siapa kita di tengah-tengah keluarga, siapa yang membentuk kita, apa identitas kita, dan bagaimana Allah menuntun kita dari hari ke hari sampai usia sekarang ini.
Adakah hal-hal khusus yang kita perhatikan setiap hari dan kita catat itu sebagai wujud kehadiran dan penyertaan Tuhan, wujud kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kita bersama-sama bersekutu sebagai anak-anak Tuhan, bersama-sama menghayati kasih Tuhan bersama hamba yang dikasihinya, yang dihadirkan di tengah-tengah jemaat Sili Asih untuk memimpin dan membina jemaat Sili Asih supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, imannya semakin kokoh dan kuat, dan semakin setia dan taat. Karena Tuhan mengendaki ketetapan-ketetapannya, pegang pada perintahnya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah maksud Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Kita hidup dalam ketetapan-ketetapannya, berpegang pada perintahnya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita mewarisi janji-janji Allah. Janji-janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang memelihara ketetapan Tuhan, memelihara janjinya, dan menantikan Tuhan setiap saat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kata bersyukur di dalam ayat tadi, saya ingin kita merenungkan bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata itu terlontar dengan ringan, tanpa bobot, tanpa penghayatan. Syukurlah, selamat, syukurlah, apa dan sebagainya. Sehari-hari, dan menjadi kata yang seolah-olah tidak mempunyai makna. Bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita mengungkapkannya? Kita mengungkapkan syukur di dalam Alkitab. Kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita lewat apa saja yang bisa kita lakukan. Bersyukur seperti saat ini kita menghayati kehadiran Tuhan walaupun kita tidak melihat. Tapi kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Kita mempersembahkan pujian, kita merenungkan firman-Nya, mempercakapkannya. Kita mungkin membawa sesuatu yang pernah kita terima dari Tuhan dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Apapun bentuknya, besar atau kecil. Satu hal yang paling penting harus kita tahu dan harus kita lakukan kalau kita sudah tahu. Semua itu bersumber dari hati. Bukan hanya di bibir. Syukur, syukur. Aku bersyukur. Begitu ringan, tanpa bobot, tanpa makna. Tetapi saya menekankan satu hal yang paling penting. Bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur itu? Itu dari hati yang sudah melimpah dengan rasa syukur dan diungkapkan. Dan itu akan terlihat dalam sikap hidup perilaku kita sehari-hari, bukan hanya kata-kata. Jadi kata bersyukur itu begitu sederhana ya, tetapi sulit kita mewujudkannya dengan sungguh-sungguh. Jika hati kita belum tersentuh oleh rasa syukur ketika kita menghayati kasih Tuhan. Tapi ketika hati kita sudah tersentuh oleh kasih Tuhan, maka hati ini penuh dan meluap-luap dengan sukacita dan
yang bersangkutan akan mengungkapkannya dengan berbagai cara. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Renungan ini, semua yang saya sampaikan ini adalah renungan ketika saya mempersiapkan ini semua. Sederhana namun saya menghayatinya sangat dalam, karena saya pikir saya harus memberikan yang terbaik untuk orang yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, yaitu pemimpin jemaat Sili Asih, Ibu Pendeta Estiana Sasela Raprap dengan keluarga. Dan sekaligus merupakan persembahan saya kepada Tuhan. Wujud ungkapan syukur saya kepada Tuhan dari orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum, pengetahuan yang sangat terbatas, tetapi saya memperolehnya pada saat saya merenungkan. Inilah yang saya ingin mengajak kita semua untuk menghayatinya. Kenapa cuma satu ayat? Karena satu ayat itu sudah mencakup semuanya. Bagaimana kita mengagumi keberadaan kita ada di muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan benar-benar sampai ke hati kita, dan firman yang diberitakan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan bekerja, melakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya lewat firman itu di dalam kehidupan setiap orang yang memelihara, percaya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 290, bait 2 dan 5. Kita memanjatkan doa syukur kepada Tuhan.
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami menyadari bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Seluruh hidup kami dari sejak lahir hingga sekarang, semuanya ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Kami dipelihara, dibimbing, disertai, dan dilayakan menikmati kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga sedemikian Engkau memperhatikan kami? Sedemikian Engkau menciptakan kami begitu detail di dalam rahim ibu kami. Kami kagum dan takjub kepadamu, Tuhan. Kiranya rasa kagum dan takjub ini tidak berhenti hanya kagum dan takjub, tetapi kami akan merenungkan seluruh hidup kami, perjalanan hidup kami, dari hari ke hari, di dalam penghayatan akan kasih dan penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini secara khusus, kami bersama-sama dengan Ibu Pendeta Ina, hamba-Mu yang Engkau kasihi, sedang bersukacita karena mendapat kasih dari Tuhan melewati hari-hari hidup sejak ia dikandung ibu sampai pada hari ini. Usianya genap 47 tahun. Suatu perjalanan yang cukup panjang, diwarnai dengan dinamika kehidupan, pergumulan, tidak selalu senang, tetapi ada suka dan duka, ada sakit dan sehat. Tapi satu hal yang kami boleh pegang, bahwa di dalam setiap keadaan yang dilalui oleh hamba-Mu ini, dia menghayatinya dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari ini beliau menghayati akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai usia 47 tahun, dan diutus ke tengah-tengah jemaat Silih Asih untuk memimpin jemaat ini dan membina jemaat Silih Asih ke arah pertumbuhan iman dan kehidupan rohani yang semakin diteguhkan, sehingga jemaat ini benar-benar bertumbuh, bukan hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas hidup beriman. Terima kasih untuk kehadiran hamba-Mu yang Engkau kasihi ini. Biarlah kehidupannya benar-benar menjadi teladan, dan kami boleh meneladaninya sebagai jemaat. Kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam peran sebagai istri, sebagai ibu, Tuhan memberkatinya. Agar supaya di tengah-tengah keluarga kecil yang dimilikinya, nama Tuhan senantiasa diserukan, dan selalu ada pujian, hormat, dan syukur dipersembahkan dari kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk Bapak Jo yang berada di luar kota untuk satu tugas. Tuhan juga menyertai dan memberkati beliau,
melindunginya dan meluputkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan pada waktunya beliau kembali dan berkumpul di tengah-tengah keluarga dalam waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Berdoa untuk kedua anak yang dikasihi dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam pergaulan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan mereka adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik dan rancangan hari depan yang Tuhan tentukan bagi kedua anak yang dikasihi. Kami berdoa untuk keluarga besar yang berada di Jakarta atau dimanapun. Tuhan juga memelihara mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap kami, umat-Mu yang ada dalam persekutuan ini. Engkau memandang kami satu persatu, setiap orang dengan pribadi kami masing-masing. Tidak ada satupun yang Kau lewati. Tuhan memandang setiap kami dengan belas kasihan dan mengaruniakan kepada setiap kami segala apa yang baik menurut kehendak-Mu untuk kami alami, kami nikmati, kami hayati di dalam hidup kami. Ketika kami pulang, kami tidak pulang sia-sia, karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Silih Asih dalam segala keberadaan, setiap program pelayanan, setiap kegiatan yang dilakukan di dalam maupun keluar, semuanya kami mohon ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah, setiap keadaan yang bergejolak, termasuk wabah virus corona. Tuhan, kami sangat memerlukan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ancaman bahaya. Kami benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan kami percaya bahwa kami dilindungi, dipelihara, diberkati dan dilayakan menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hari hidup yang masih terbentang di hadapan kami. Bapa kami yang di surga, setiap hal yang belum terucap, yang masih terkandung di dalam hati kami, kami percaya bahwa sebelum kami mengucapkannya, Tuhan sudah mendengarkannya. Bahkan sebelum kami memanggil nama-Mu, Tuhan sudah menjawab. Dalam keyakinan itu, kami menyampaikan permohonan kami kepadamu dengan penuh harap dan kerendahan hati. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dosa-dosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Kami sungguh-sungguh mohon ampun Tuhan. Kasihanilah kami. Layakan kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Karena Engkaulah
Ibu Bapak yang terkasih, mari nyatakan syukur kita melalui persembahan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 134. Bapak, mari berdiri. Tuhan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan sukacita, kami bersyukur karena kami diperkenankan oleh-Mu untuk memberi dengan sukacita. Apa yang kami berikan ini semuanya adalah anugerah-Mu. Karena itu, terimalah syukur hati kami serta kuduskanlah persembahan kami ini agar bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Kami persilakan duduk. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Saya ingin kita semua memasuki kehidupan di dunia ini, kehidupan yang masih terbentang di hadapan kita. Kita merenungkannya setiap hari, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Supaya hidup kita tidak jalani dengan biasa-biasa.
Sebab kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan untuk kita hidupi adalah kehidupan yang diciptakan secara dahsyat. Jadi kita harus meresponnya juga dengan benar, bagaimana kita mewujudkannya. Kehidupan yang dahsyat yang dirancangkan oleh Tuhan itu. Supaya kita ingat, kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, kita selalu membawa perenungan itu. Siapa saya? Saya berbeda. Bawa identitas anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus. Kita harus bawa itu dan menjadi berkat. Mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 3. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah selesai. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan duduk. Terima kasih yang pertama untuk pemberita firman Tuhan, Ibu Penatua Haneli Parede. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Juga terima kasih untuk semua partisipan yang boleh ikut dalam Zoom maupun YouTube, maupun yang hadir dengan perwakilan. Juga ada, ini layarnya di sana ya. Ada Opa dan Oma Raprap. Terima kasih, dan juga saudara-saudara dari Ibu Pendeta. Terima kasih sudah bergabung. Namun sebelum sapa-sapa ya, nanti kita akan melihat sebuah tayangan. Untungnya telah selesai tadi karena peralatannya cukup canggih jadi bisa selesai. Kita akan saksikan dulu tayangan ini ya. Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never make
every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. Pendeta, selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati Tuhan Yesus, dan diberi kesehatan. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta Ina. Semoga diberi kesehatan oleh Tuhan dan diberkati. Terima kasih. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta Ina. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanan Ibu. Saya mewakili Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan yang sehat beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati pelayanan Ibu, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi Ibu dan juga jemaat yang dilayani. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Dadah! Kami atas nama pengurus Pelkat PKP GPIB Sili Asih mengucapkan selamat menikmati berkat pertambahan usia Pendeta Ibu STT Yana Sasela Raprap. Sehat selalu, bahagia, sukacita bersama Pak Jo, anak-anak dan keluarga besar. Semakin diberkati hingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Saya atas nama keluarga dan mewakili Pelkat PKB mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 untuk Ibu Pendeta Ina, dan biarlah di dalam pertambahan usia Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, terlebih di dalam pelayanan. Dan biarlah apa yang sudah dilakukan, biarlah itu semua menjadi berkat, terlebih untuk jemaat Sili Asih. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Am I more than just the sum of every high and every low? Selamat ulang tahun Ibu Pendeta Ina, panjang umur, Tuhan memberkati. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say
only thing that matters now is everything you think of me. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, untuk yang di gereja dengan tetap kita mematuhi protokol kesehatan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi Happy Birthday. Jangan terlalu tinggi. Apa-apa, tepuk tangan ya. Tapi tetap pakai masker. Happy birthday, Bu Ina. Happy birthday, Bu Ina. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bu Ina. Panjang umurnya, limpah berkatnya, limpah berkatnya, Tunggu Bu, sebelum tiup, adakah yang mau disampaikan? Ya, sampaikan atau mau tiup dulu? Tiup dulu ya, supaya nggak ini. Ya, dikipas. 1, 2, 3. Yeay. Silakan jika ada yang mau disampaikan, Ibu. Ya, silakan duduk barangkali ya. Atau mau berdiri juga nggak apa-apa sih. Selamat malam semuanya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang ada di sini, yang ada di rumah. Luar biasa. Itu yang saya rasakan. Kalau Ibu Haneli kaget, saya juga kaget sebetulnya. Kagetnya kemarin setelah ibadah keluarga warta jemaat dan di bagian paling akhir dari warta itu. Saya kalau perhatikan, mungkin kalau yang sempat memperhatikan akan lihat muka saya begini. Gitu. Di warta itu, di Zoom. Begitu dibacakan ibadah syukur ulang tahun, saya gini. Karena setahu saya itu sudah ditiadakan untuk tahun ini gitu ya, karena pandemi. Jadi ini surprise yang luar biasa dan sungguh bersyukur. Pertama-tama atas hari kejadian saya yang Tuhan buat secara dahsyat dan luar biasa. Karena kalau menurut cerita itu papa saya ada di situ, nggak tahu mama ada juga atau tidak. Kenapa sampai dinamakan Elesiani? Karena ketika lahir, papa saya sedang melanjutkan studi S1-nya di SDT Jakarta dan kami ada di Ternate. Dengan gaji pendeta pada waktu itu, kata mama saya 10.000. Jadi tidak bisa memberikan asupan gizi susu yang cukup, yang baik, yang bagus gitu ya. Nah, kelahiran juga susah, pendarahan, dan ketika sudah harus minum susu selain ASI, tidak punya uang untuk beli susu. Jadi karena kelahiran yang sulit itulah, kemungkinan sepertinya juga tidak, harapannya sangat kecil untuk lahir hidup. Itulah makanya ketika lahir dikasih nama
eleisiani dari eleison. Kasihanilah. Jadi mohon kasihan Tuhan betul untuk hidup saya. Jadi luar biasa, dahsyat, dan rancangan Tuhan itu betul-betul memang tidak ada yang pernah lari dari kehendaknya. Ketika ayah saya masih studi, saya lahir, ini menurut cerita orang tua, Oma Natari, oma dari mama saya bilang anak ini harus jadi pendeta. Begitu. Dan jadilah apa yang Tuhan rancang melalui apa yang menjadi harapan Oma Natari saya. Jadi itu pertama tentunya syukur betapa Tuhan rancang semuanya, kejadian saya dahsyat sampai ada di Silih Asih. Saya nggak pernah menyangka akan ada di sini. Karena saya sudah pernah sebelumnya 2006-2008 ada di Cikampek, jadi saya pikir saya nggak akan masuk lagi di Jabar 1 dalam waktu dekat. Gitu. Nggak taunya masuk Silih Asih. Gitu. Apa yang Tuhan buat pastinya luar biasa. Selama kita mau merenungkan dan mencermati, menghayati itu sebaik-baiknya. Yang kedua, syukur saya bahwa Bapak Ibu memberi perhatian yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Yang tak dirancangkan, tapi dipersiapkan sampai sebegitu detailnya. Terima kasih banyak, hujan-hujan sudah bersedia untuk hadir. Terima kasih Ibu Haneli dalam syukur dan kejut mempersiapkan pelayanan firman. Sungguh mengingatkan bahwa masih banyak yang harus saya kerjakan, masih banyak yang harus saya ubah dari diri dan kehidupan saya, masih banyak yang harus ditingkatkan supaya menjadi lebih baik lagi, supaya menjadi berkat yang lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pelaksana harian majelis jemaat. Saya menduga-duga nih jangan-jangan sudah bikin grup di luar grup yang ada ini. Yang habis enggak ya? Mantap. Bahasa kalbu langsung sudah tahu ya. Terima kasih sudah mempersiapkan semuanya. Terima kasih untuk Ibu Endun, Pak No, Ibu Endang, yang juga pasti hari demi hari turut dilibatkan, Pelkat PKP sebagai PIC ya, acara semua yang sudah memberi waktu, memberi diri, memberi kasih, memberi perhatian bagi saya dan bagi kami sekeluarga. Kiranya berkat Tuhan juga semakin berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, semangat melayani, terus ada, sehat di masa pandemi ini, terus dianugerahkan Tuhan bagi kita. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus sayang kita semua, Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih juga buat yang di rumah, Bapak Ibu, Opa Oma, salam sehat, salam sayang, salam sukacita selalu. Tuhan berkati. Terima kasih. Benar-benar ya, how great our God, amazing. Dengan susu yang terbatas saja bisa seperti ini gitu. Dari anak-anak ada yang mau disampaikan buat Mama terkasih? Medo? Kendri? Ada? Ayo deh, ayo. Ayo dong. Kendri ada? Medo? Enggak ada. Ya deh, karena hari udah semakin malam, tim kerja mini sudah menyiapkan nasi kotak. Jadi nanti jika Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang di rumah. Yang di rumah mohon maaf ya. Karena yang di rumah kan sudah ada makanan masing-masing. Jadi ya
makan di rumah saja. Kita akan berdoa untuk menikmati makan malam kita dan akan dipimpin oleh Ketua BPPJ, Bapak Wibowo. Semua bertugas untuk Ibu sekarang. Mau di sini? Mari kita berdoa. Dalam ungkapan syukur kami Tuhan karena Engkau sudah memberikan pertambahan 1 tahun usia bagi Ibu Pendeta Ina Sasela Raprat. Hari ini genap 47 tahun. Kami percaya Tuhan melalui pertambahan usia ini, Tuhan masih terus pakai Ibu Pendeta Ina untuk menjadi hamba-Mu yang dapat menaburkan firman-Mu dengan seturut kehendak Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi umat Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam sukacita ini juga kami sudah disediakan makan dan minum. Kami percaya Tuhan sudah memberkati makanan dan minuman ini, sehingga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Dan juga ketika kami makan, kiranya Tuhan juga mengingatkan kepada kami, bahwa kami pun juga kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang ada dalam kesusahan. Tuhan Yesus berkati keluarga Ibu Pendeta Ina, Pak Jo yang saat ini tidak bersama dengan kami karena dalam tugasnya, kiranya berkat Tuhan juga senantiasa menyertai mereka. Demikian juga kedua anak terkasih. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Wibowo. Baik, sekali lagi Ibu Ina, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap karya dan pelayanan, juga sebagai ibu rumah tangga, untuk anak-anak, dan jadi istri yang baik buat Pak Jo. Untuk semuanya yang hadir, kita semua semoga tetap sehat, dan juga yang di rumah tetap sehat, dan jika pandemi ini telah berlalu, semoga tahun depan kita dapat bertemu kembali pada ulang tahun Ibu yang ke-48. Dan kita bisa merayakannya bersama-sama. Terima kasih untuk Joyce dan juga Leo dan semua yang telah berperan dalam ibadah perayaan ulang tahun Ibu Ina. Untuk PHMJ dan juga PLK PKP. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagu. Selamat malam. Untuk salamannya tidak ada cipika-cipiki dulu ya, dari jauh saja. Untuk yang dari rumah, jika mau mengucapkan selamat ulang tahun, dipersilahkan. Selamat tahun Ibu Pendeta. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta. Sehat selalu, panjang umur. Sehat semuanya. Selamat ulang tahun Bu. Panjang umur, sehat selalu, limpah berkat, memberkati dalam pelayanan. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat tahun Ibu Pendeta Ina, Tuhan berkati. Terima kasih ya, luar biasa. Selamat ulang tahun. Nggak tahu, saya nggak tahu. Opa, ada yang mau diomong, Opa? Opa Rap-Rap. Pak ngomong. Kedengaran nggak? Oh, udah jago sekarang pakai Zoom. Opa. Apa sih? Ulang tahun Opa. Kedengaran. Kedengarannya.
Iya, dengar. Lupa tadi Dah. satu nama. Estetiana itu. Nggak keluar suaranya. Jelas. Jelas kedengaran. Oh jelas. Oh kita yang nggak denger ya. Ya. Ayo Opa. Nah, Iya Opa. lupa jelaskan tambahan. Tadi hanya dijelaskan Elisiani. Estetiana itu dari kata STT. Oh iya estetiananya. Karena waktu dia lahir saya lagi kuliah lanjutan di STT Jakarta. Oh. Jadi Estetiana. Jadi Estetiana. Tinggalin. Rencananya juga supaya dia juga kuliah di STT dan sesuai dengan doa omanya ya jadi. Oh gitu. Oh, Oma Natari Ternate. Ya, jadi Estetiana itu dari kata STT. STT. Panggilannya waktu kecil itu Tiana. Tiana. Tapi kakaknya Asi itu karena belum bisa bilang Tiana, dia panggil saja Ina. Akhirnya terbawa semua panggilnya Ina. Amin. Jadilah nama sejuta umat itu ya. Selamat ya Ina, jadi pendeta yang baik. Makasih semua ya Oma. Yuk. Dah. Makasih, dadah. Oma bagian yang pegang-pegang itu tadi kabar. Ya Ibu. Bu Leli terima kasih, Oma Peter terima kasih. Sehat selalu Oma. Selamat ulang tahun Pendeta Ibu Ina. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Amin. Izin pamit Bu. Ya, terima kasih. Makasih Sekali lagi, Ecil, Bu. Christian. Selamat ulang tahun sekali lagi Bu, sehat selalu, limpah berkat. Opa Niko, Oma Yo, semua terima kasih. Ibu Sri siapa lagi? Ibu Sri, Pak Alex, Bu Evi. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta. Terima kasih Kak Sandra, Oma Resto, Ibu Ketut, Ibu Sandra, Ibu Ikok. Semangat Ibu Ikok, Bapak Makaduro dan Ibu Marika. Happy birthday ya. Terima kasih. Yang di Maret. Tadi ada Bapak Gandong. Oh, ini Bu Gandong. Iya. Bapak Andris, belum kesebut tadi. Iya. Bapak Desti, terima kasih. Oma Toleng. Tidak. Pamit live ya. Dah. 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 Terima kasih Bu Sulce, terima kasih PKLU. Amin. Tetap diingat. Aduh, terima kasih banyak.